gara-gara kasusnya si Mas Mbo dan para dukun hebat yang ada di luar sana itu, jadi penonton kita sepi, penghasilan kurang. Harapannya dulur-dulur nonton yang bermanfaat aja lur ya, jangan yang abal-abal kayak gitu, bikin bodoh. Oke lur ya, kita lanjut untuk pengkliran sesi kedua. Assalamualaikum dulur, apa kabar? Bertemu lagi bersama saya di channel Bayu Airbrush yang masih nge-airbrushnya cuman sedikit aja. Ini kemarin cuman mal-malan aja, stiker saya semprot cat dan saya kupas lagi ya lur ya. Dan bisa dilihat sendiri karena kita pakai bahan poliuretan atau PU ya, yang biasanya disebut PU. Itu untuk media awal ini atau cat yang warna hitam ini saya amplas dulu. Terus lanjut pembuatan tulisan. Kenapa saya amplas? Biar bisa terjadinya mechanical bonding. Nah, kenapa? Kalau tidak kita amplas itu biasanya kalau kita pembuatan logo atau tulisan atau grafisnya itu terlalu lama sehingga catnya itu mengeringnya terlalu lama, itu tidak bagus ya. Kalau untuk jenis PU itu paling cepat 20 menit, paling lambat 1 jam, sesuaikan dengan kondisi cuaca ya. Tapi ini kemarin sempat beberapa jam ya, karena pembuatan stikernya ini ternyata stikernya itu susah dikupas. Pas waktu pengambilan mal dalamnya itu ternyata pisaunya itu enggak tajam, jadi ngupasnya itu pelan-pelan, jadi lama. Nah, saya putuskan saya amplas dulu, baru saya buatkan tulisan ini. Oke lur ya, untuk pertanyaannya sudah saya jawab. Gimana caranya menanggulangi ketika kita airbrush pakai bahan PU? Bisa sistem seperti ini, bisa di clear dulu atau di airbrush lagi. Jadi nanti setelah di clear, di amplas, baru di airbrush ya lur. Untuk medianya ini dengan media ini ya, selebornya ini terus terang bahannya kecil sekali, jadi saya pakai spray gun F55. Ini motor Monkey, motor custom ya lur ya. Oke lur, kita lanjut untuk sesi pengkliran. Oke lur, selamat malam. Ini kita akan melakukan clear pertama di atas media airbrush. Jadi nanti setelah clear ini kita akan flow coat ya. Dan ini kondisi malam hari. Oke, di sini kita akan pakai 41 untuk thinnernya nanti 10%. Oke lur, jadi untuk sesi pengekliran ini terus terang ini pengekliran pertama, dan nanti kita akan menggunakan Meiji Meiji yang kecil itu ya, F55. Dan untuk pertanyaan dulur-dulur, ada dulur yang tanya kemarin, Mas kalau pakai saringan itu sekali pakai atau langsung dibuang? Kalau saya sekali pakai ya, sekali pakai atau langsung dibuang? Sekali pakai atau mau dipakai berkali-kali? Enggak, kalau saya sekali pakai ya lur ya. Saya sekali pakai, kalau kayak gini sekali pakai, karena ini kan harganya murah ya lur. Jadi sekali pakai dan nanti kita ganti lagi. Tapi kalau dulur-dulur mau 2 kali 3 kali pakai bisa, tapi dengan catatan setelah pemakaian itu dicuci ya lur ya, langsung dicuci pakai thinner. Tapi kalau menurut aku sih malah boros, malah buang-buang thinner. Kalau ini paling harganya berapa? 2.000 rupiah aja kok, nggak mahal. Jadi sekali pakai pun masih recommended lah. Oke lur ya, disaring ya. Oke, kita siap untuk pengekliran. Oke lur, di sini kita langsung saja melakukan proses pengekliran. Untuk media sudah saya sterilkan ya, beratnya sudah saya lap greaser, lap dengan Teclut, dan di sini kita masuk di settingan spray gun. Bisa dilihat sendiri untuk settingan spray gun saya pakai angin di
2 bar. Untuk setelan yang lain fluid dan fan pattern saya buka full, jadi fan pattern full, terus fluid saya buka full. Dan bisa dilihat sendiri untuk pattern dari untuk pattern dari F55 ini memang kecil banget ya lur ya. Jadi untuk proses pengekliran atau proses pengecetan itu pattern itu tidak bisa menjadi tolak ukur. Yang bisa jadi tolak ukur itu adalah tangan dulur-dulur sendiri. Mau patternnya selebar terpal martabak, mau patternnya selebar pagar DKI, tapi kalau diri kita sendiri tidak pintar-pintar dalam proses, terus kita nggak sering-sering mengasah skill, terutama bagi yang masih pemula ya. Kalau yang sudah senior ya silahkanlah ngopi-ngopi dulu. Di sini kita tidak membicarakan yang sudah senior, itu bisa juga terjadinya masalah. Nah, terutama kalau kita dalam proses itu tidak rapi ya. Jadi kalau nge-clear atau ngecat itu usahakan misalnya dari ujung tembus ke ujung, terus overlap kita rapikan, jarak kita konsistenkan, jangan maju mundur, terus cara pencet trigger, goyangan spray gun itu tetap harus diperhatikan. Nggak semua asal-asalan. Jadi untuk proses-proses seperti itu adalah proses dasar dari seorang painter atau seorang operator ya lur ya. Kemarin ada yang bikin statement di sebuah media bahwasanya jangan pikirkan alat belakangan. Oke, kita tidak bisa seperti itu ya. Kita mainnya di mana ini? Kita mau jadi seorang seniman atau menjadi seorang operator. Kalau jadi seorang seniman, biarpun pakai kuas dia bisa menghasilkan karya yang bagus. Tapi kalau jadi seorang operator itu memang harus alat yang ibaratnya menjadi support utamanya dia. Oke ya lur, kita nggak bisa samakan operator dengan seniman. Kalau seniman kan dia ngelukis atau nggambar di atas media kanvas dan dengan ciri khas karyanya sendiri. Tapi kalau kita operator, kita kan ngerjain media yang ibaratnya sudah ada standarisasi pabrik. Jadi kita nggak bisa kalau kita asal-asalan bikin statement seperti itu. Jadi kalau untuk saya alat juga berperan penting ya lur. Walaupun saya tukang airbrush, seniman juga, tapi kalau kita mengaplikasikannya di atas media motor atau mobil kendaraan, karena di situ ada standarisasi, bukan di atas media kanvas. Kalau kanvas mungkin bisa kita pakai kuas, bisa kita pakai yang lain ya lur. Jadi itu hanyalah sebuah pernyataan yang mungkin hanya untuk mengejar viewernya saja. Oke lur, untuk pengekliran tadi dari awal saya pegang karena kalau untuk menjangkau yang di bawahnya itu susah, jadi saya pegang dulu, saya selesaikan yang di bawah 2 lapis, lalu saya selesaikan lagi untuk media yang lainnya atau media yang luar ya lur. Bisa dilihat sendiri untuk pengekliran di sini. Untuk pengaplikasiannya saya buat 2 layer dengan penguapan thinner ya paling hitungan cuma detik aja ya lur, karena ini posisi malam hari, jadi saya nggak mau mengakibatkan hal-hal yang tidak saya inginkan. Untuk pengekliran bisa dilihat sendiri dari ujung ke ujung dengan overlap yang rapi, dengan jarak yang konsisten, sehingga bisa menghasilkan film yang kita inginkan. Karena di sini terus terang ini pengekliran pertama, jadi kita butuh film. Jadi kemungkinan kalau untuk proses pengekliran ini kita akan bikin ya kurang lebih 4 atau 5 layar ya, karena nanti ada sesi flow coat untuk meratakan media airbrush itu sendiri. Oke lur, walaupun kita akan bikin beberapa lapis, maksimal itu 4 lapis atau 5 lapis, tapi di sini nanti sistemnya estafet ya. Jadi 2 layernya ini saya stop, lanjut ke bagian slabber, lalu kita akan kembali lagi ke tangki, 2 layer lagi, lalu kita stop ya. Jadi mendapatkan 4 layer. Nah di sini saya ternyata nggak tahu pas waktu proses penyemprotan slabbernya ini, ternyata memori HP saya penuh. Jadi pas waktu itu saya nggak tahu bahwasanya saya nyemprot ini nggak kerekam ya lur ya.
Aduh lur, sorry lur, jangkrik. Ini memori saya penuh, jadi saya tadi hapusi dulu. Setelah ini nanti kita akan clear lagi. Sebenarnya saya pengennya langsung, cuma tadi kebetulan memorinya penuh, jadi saya hapusi dulu sebagian. Kita akan lanjut lagi karena di sini terus terang saya butuh film, jadi butuh beberapa lapis ya lur ya. Kemungkinan besar 5 atau 4 lapis. Tujuannya nanti kan kita akan vlogfoot untuk meratakan motif airbrushnya ini. Malum ya lur ya, karena youtuber kecil jadi HP-nya ala kadarnya. Gara-gara kasusnya si Mas Mbo dan para dukun hebat yang ada di luar sana itu, jadi penonton kita sepi, penghasilan kurang. Harapannya dulur-dulur nonton yang bermanfaat aja lur ya, jangan yang abal-abal kayak gitu, bikin bodoh. Oke lur ya, kita lanjut untuk pengekliran sesi kedua. Oke lur, di sini kita akan lanjut untuk sesi pengekliran kedua, 2 layer lagi, dan untuk tekniknya sama, setelan spregan nggak saya rubah, dan untuk pengeklirannya sama ya, sama seperti yang awal tadi. Dan saya ingin bercerita tentang anggapan netizen yang sering atau dulur-dulur yang pemula sering bertanya ke saya, Mas, saya beli spregan ini, kenapa kok gini ya Mas, saya beli spregan ini hasilnya seperti ini, patternnya kecil, terus gini, terus dibanding-bandingkan dengan spregan yang mahal dengan spregan yang murah, terus langkah lainnya dimodif. Nah, di sini saya ingin meluruskan sedikit saja bahwasanya anggapan-anggapan seperti itu jangan diulang ya lur ya. Karena di sini kalau kita mau memang benar-benar menjadi seorang operator atau tukang cat, itu ya memang skill harus diasah terus lur. Kalau kita mengandalkan hanya mengandalkan alat, itu nggak bisa. Jadi anggapan seperti itu dihilangkan. Jadi kalau mau modif ya silahkan mau modif. Ibaratnya modif itu seperti halnya gini lur, alat yang rusak dimodif, gimana caranya bisa dipakai lagi. Itu aja sudah. Jangan beranggapan yang berlebihan. Jangan menyamakan modifan dengan alat yang misalnya harga 200 dimodif jadi hasilnya bisa kayak harga 5 juta. Itu salah, karena dari segi bahan itu sudah beda lur. Karena kita kalau misalnya punya alat yang harganya 200, ya udah dinikmatin aja. Kalau misalnya pengen pattern yang lebar ya silahkan, kalau mau dimodif, itu nggak ada salahnya. Tapi kalau beranggapan ingin mendapatkan hasil yang seperti alat yang harganya 5 juta, 6 juta dan bahkan lebih, itu jangan sampai ke situ pikiran. Nah, jadi kalau kita punya beranggapan seperti itu nanti akan timbul asumsi bahwasanya kalau kita beli alat mahal itu bisa hasilnya bisa mewah, wah gitu. Semua itu ada prosesnya lur, nggak bisa instan seperti itu. Skill tetap diasah terus ya lur ya, pesan saya skill diasah biar kita nggak punya asumsi-asumsi yang kurang begitu jelas untuk proses kita sendiri. Kan kita itu dalam proses tetap memperhatikan, kalau medalnya kecil-kecil kayak motoran begitu kan ya kalau untuk pattern-pattern standar pabrik ya mungkin sudah mumpuni lah. Tapi kalau sudah kita larinya ke media lebar seperti mobil, ya mungkin kita akan menyesuaikan lagi alat yang perlu kita gunakan seperti apa. Tapi kalau misalnya beranggapan bahwasanya patternnya lebar seperti terpal martabak, bahkan hasilnya akan seperti ini, bukan lur ya. Ya kalaupun misalnya patternnya kecil, kalau kita memperhatikan prosesnya dengan benar ya insya Allah dapat hasil yang diinginkan. Seperti aja itu lur, nggak usah bingung-bingung. Oke lur, untuk proses pengekliran ini kita percepat biar durasi tidak terlalu panjang dan nanti hasilnya kita akan perlihatkan. Tapi di sini kita tidak menunggu hasil sampai kering ya, karena di sini nanti kita akan lanjut ke sesi vlogfoot. Nah, hasil keringnya nanti kita lihat di pas sesi vlogfoot aja. Oke Mas Lur, pengekliran sudah selesai. Ini sudah malam ya, ini after clear, masih basah, saya hendak setuh. Nah, hasilnya seperti ini. Dan kalau dilihat dari sini, di garis-garis tulisan itu masih kelihatan ya, masih timbul-timbul. Nanti kita akan lakukan vlogfoot. Tapi untuk sesi vlogfoot saya pisah ya videonya ya. Kalau dilangsungkan ke sini
nanti pasti panjang kali lebar kali tinggi. Kalau untuk hasilnya seperti ini ya lur ya. Ini after clear atau after spray, masih basah. Oke lur, saya tidak mau bikin video yang bodong. Jadi kalau ini basah ya saya bilang basah, kalau ini kering ya saya bilang kering. Untuk selebarnya ini, nah lur, semoga bermanfaat. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu sesi vlognya, sekalian lihat hasil daripada clear ini ya lur ya. Kita lihat nanti beberapa hari apakah ada mengalami gimana. Nanti kita cek dan koreksi. Oke lur, see you. Bisa ngoco. Ini jam 11 malam, sudah lewat 20 menit. Saatnya kita bobo. Oke lur ya. Nantikan sesi vlognya.